Selamat siang Ibu PKK dosen Ngentak. Nah, perkenalkan, saya Leni, salah satu mahasiswa UGM dari Subdivisi 3 yang saat ini sedang melaksanakan KKN di Desa Wanurejo, Dusun Ngentak. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang permasalahan sampah bagi kesehatan. Jadi, apa itu limbah rumah tangga atau yang biasa kita sebut sampah? Limbah rumah tangga atau yang kita sebut sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik mempunyai daya racun tinggi, karena itu mereka dibagi lagi menjadi dua, yaitu limbah B3 atau yang bisa juga disebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Contoh dari limbah B3 ini yaitu sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Kemudian ada juga yang disebut dengan limbah biologis. Kenapa disebut limbah biologis? Karena limbah rumah tangga ini mengandung bibit penyakit atau pencemar biologis. Pencemar biologis yang saya maksud di sini yaitu kuman atau bakteri, virus, dan juga parasit-parasit lainnya. Misalkan contoh dari limbah biologis ini yaitu limbah air cucian dan limbah kamar mandi. Kemudian ada juga yang disebut dengan limbah rumah tangga anorganik. Limbah rumah tangga anorganik adalah bahan-bahan yang sulit terurai atau busuk secara alami. Misalkan plastik, karet, dan kertas. Kemudian kita akan membahas permasalahannya bagi kesehatan. Jadi limbah rumah tangga ini dapat menyebabkan kanker hingga kematian, lalu bisa mencemari air juga, sehingga menyebabkan diare, methemoglobinemia, infeksi, dan disentri. Kemudian dapat juga mencemari lingkungan hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian kita akan membahas tentang sampah plastik. Sampah plastik itu adalah sampah dengan tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi. Karena tidak mudah terdegradasi inilah, maka mereka sering dibakar untuk menghilangkan jumlahnya. Karena sering dibakar, mereka akan menghasilkan asap yang bisa terhirup oleh manusia. Apabila terhirup oleh manusia, maka dapat menyebabkan gangguan paru-paru, gagal jantung, serangan jantung, dan juga stroke. Kemudian jika terhirup oleh wanita hamil, maka dapat berbahaya bagi janin di kandungannya. Sampah plastik ini terbagi menjadi PVC dan DEHA. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh sampah yang akan kita bahas lebih lanjut adalah diare dan disentri. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja yang cair atau setengah cair, serta frekuensi lebih dari 3 kali per harinya. Penyebabnya yaitu racun dari bakteri, infeksi virus, intoleransi laktosa, efek samping obat tertentu, dan juga penyakit radang usus. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri, kolera, serta indikasi sindrom kronis seperti Crohn. Lalu bagaimana cara mencegah diare? Pencegahan diare dapat dilakukan dengan penyediaan air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Untuk orang-orang yang sedang menderita diare, pengobatan dapat dilakukan secara mandiri di rumah, yaitu dengan meningkatkan konsumsi cairan untuk mencegah dehidrasi, beristirahat yang cukup, dan menghindari makanan yang memperburuk diare seperti makanan berlemak, pedas, susu, dan minuman berkafein. Jika pengobatan mandiri belum berhasil, maka segera kunjungi dokter untuk penanganan lebih lanjut dan pemberian obat sesuai penyebab. Penyakit kedua yang akan kita bahas lebih lanjut adalah disentri. Disentri adalah radang usus yang dapat menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Gejala umum dari disentri ini berupa diare, mual, muntah, demam, dan kram dan nyeri perut. Disentri dengan infeksi ringan umumnya dapat sembuh secara sendiri dalam kurun waktu 4 hingga 7 hari. Konsumsi cairan lebih banyak untuk menghindari pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan lebih banyak untuk menghindari dehidrasi. Jika pasien sudah pada tahap dehidrasi, maka diatasi dengan rehidrasi oral. Pada pasien dengan diare berat disertai dehidrasi dan pasien yang muntah berlebihan, maka harus dilakukan rehidrasi oleh tenaga medis yang terlatih. Pengobatannya di rumah dapat diberikan untuk menghadapi disentri. Pengobatan-pengobatan ini yaitu beristirahat dengan cukup dan menghindari aktivitas yang berat. Minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kemudian orang dengan infeksi bakteri tidak boleh menyiapkan makanan untuk orang lain, karena masih ada bakteri di tubuh penderita 1 hingga 2 minggu setelah gejala muncul. Apabila orang yang terinfeksi menyiapkan makanan untuk orang lain, maka besar kemungkinan orang lain tersebut akan juga ikut terinfeksi oleh bakteri ini dan akan mengidap disentri juga. Kemudian pengobatan juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, menghindari makanan yang memperburuk seperti makanan yang terlalu pedas, berminyak, berlemak, dan juga susu.
Kemudian meningkatkan konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air sabun dan air hangat untuk mengurangi resiko penyebaran. Mengkonsumsi makanan yang lunak, tinggi protein, dan rendah serat. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah disentri yaitu secara rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memasak, menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar, serta mengganti popok bayi. Menghindari kontak langsung dengan pengidap disentri, menghindari penggunaan anduk yang sama dengan pengidap disentri. Kemudian gunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri. Menghindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Selalu membersihkan toilet dengan desinfektan setiap selesai digunakan. Hindari memakan buah-buahan yang dikupas oleh orang lain. Selalu mengkonsumsi air yang telah dimasak hingga mendidih dan air di botol yang masih tertutup rapat. Hindari es batu yang dijual sembarangan karena kemungkinan terkontaminasi bakteri. Setelah itu, kita akan membahas cara mengurangi limbah rumah tangga. Bagaimana cara mengurangi limbah rumah tangga? Kita akan membahas cara mengurangi sampah plastik dan cara mengurangi jumlah sampah secara keseluruhan. Untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri, kita dapat membawa tas belanja sendiri. Meminta kasir tidak memasukkan barang belanjaanmu ke dalam plastik dan serahkan tas belanja yang sudah kita bawa sendiri dari rumah. Dengan begitu, kita dapat mengurangi sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membawa tumbler atau botol air minum sendiri. Membatasi penggunaan plastik juga dapat dilakukan dengan membiasakan membawa botol minum sendiri. Seperti saat ke kantor, ke sekolah, atau saat kita berpergian untuk mencegah timbunan sampah plastik. Setelah itu, kita bisa menghemat uang untuk membeli air minum dalam kemasan apabila kita membawa tumbler atau botol kita sendiri. Sama halnya dengan botol air minum sendiri, kita juga dapat menggunakan kotak bekal sendiri untuk membungkus makanan. Kemudian kita juga bisa menggunakan sedotan yang biodegradable atau sedotan yang bisa kita gunakan secara terus-menerus. Dengan kata lain, kita harus berhenti menggunakan sedotan dan sendok garpu plastik yang sekali pakai. Kemudian mengurangi produk yang menggunakan kantong plastik. Produk dalam kemasan plastik memang praktis, namun kepraktisan itu terkadang seringkali berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian kita juga bisa menyimpan produk makanan dan bahan makanan ke dalam botol atau jar atau toples sebagai ganti bungkus plastik dan merencanakan daftar belanja. Selanjutnya adalah cara mengurangi jumlah sampah secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari pemborosan. Semakin banyak produk rumah tangga yang Anda beli, berarti semakin banyak pula sampah yang akan ditimbulkan. Maka dari itu, membeli bahan makanan atau produk rumah tangga secukupnya dan pilih produk dengan kemasan yang paling simpel. Kemudian menggunakan penggunaan kembali. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengubah kaleng bekas menjadi pot tanaman atau celengan, atau mengubah baju bekas menjadi lap atau keset. Mendaur ulang barang-barang bekas yang masih bisa digunakan, menjadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan bermanfaat. Misalkan yaitu membuat keranjang atau tas dari kumpulan bungkus kopi, sampah koran menjadi kertas daur ulang, dan sebagainya. Kemudian membuat pupuk kompos daripada membuat sampah yang menumpuk. Dalam hal ini kita juga dapat sekaligus mengurangi pencemaran udara. Kemudian membuang sampah dengan benar, daripada buru-buru membakarnya, buanglah sampah di tempat yang benar dan sudah disediakan. Sekian materi mengenai dampak sampah bagi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk ibu-ibu sekalian dan dapat juga meningkatkan kesehatan ibu-ibu sekalian dan masyarakat di sekitar.